ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di hari yaum kita adalah sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat dinas hari ini yaitu Rabu pada 6 November 2025 ada unsur susunan acara sebagai berikut: satu, pembukaan, di acara kedua informasi kedinasan, acara yang ketiga informasi kurikulum, acara yang keempat sosialisasi 7 jurus dari bimbingan konseling, dan acara kelima doa penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke dalam acara pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 1 Samudera Bapak Zainal Kamaludin MPD, yang saya hormati Bapak Guru serta staf SMP 1 Samudera Tulungagung. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini untuk sedikit berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di Hotel Arya Baswena Malang bulan lalu. Jadi selama BIMTEK 4 hari ini akan saya aplikasikan. Sebenarnya ini sudah saya aplikasikan di kelas. Sebenarnya ini praktek baik ini pesan dari BPTK, Balai Besar Guru Tenaga Pendidikan, itu hanya 4-5 teman sejawat. Karena kemarin dapat info dari Fitri, besok rapi jangan tampil Pak. Oke, dengan persiapan 2 hari ya saya buatkan sesingkat mungkin, karena materi 4 hari saya singkat, jadi nanti kurang lebih 30 menit selesai. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya 7 jurus BKHK. Berbagai bulan ini sudah saya praktekkan, sudah saya jelaskan. Nah, kecerdasan majemuk ini kecerdasan menjelaskan bahwa seseorang tidak diukur dengan nilai akademik atau kemampuan yang berbeda. Jadi kecerdasan seseorang siswa itu tidak hanya diukur dengan nilai IQ-nya saja, akademiknya saja. Jadi banyak hal yang bisa diukur. Yang pertama, ini jenis kecerdasannya: linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Jadi tipe-tipe siswa, tipe-tipe orang yang belajar menggunakan apa? Pintar dalam berbahasa, pintar dalam menulis, maksudnya ke linguistik. Ya. Suka berhitung, logis matematis, pandai menggambar, musikal, kinestetik, itu yang aktivitas fisik seperti olahraga, banyak alat gerakan. Intrapersonal itu lebih kita extrovert, lebih suka bergaul dengan semua orang. Jiwa sosialnya tinggi, itu maksudnya ke intrapersonal. Intrapersonal itu mengenali diri sendiri dengan baik, suka merefleksikan diri. Yang kedelapan, naturalis, itu tertarik dalam pada alam bawah dan lingkungan sekitar. Itu ada 8. Nah, saya praktekkan dari dari Bapak ini 2 kecerdasan majemuk dan gaya belajar itu saya praktekkan di sini. Simulasinya setiap siswa diminta melakukan HP dan membuka website. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek kecerdasan yang paling maksimal itu apa, gaya belajarnya apa. Mungkin putra-putri sebenarnya di rumah kalau Bapak Ibu ingin mengecek itu, saya itu kecerdasannya di bidang apa atau gaya belajarnya apa, itu bisa di akupintar.id. Klik menu tes kemampuan dan klik kerjakan dan mulai. Ya. Ini untuk yang bukan hanya 1, yang gaya belajar saja ini. Sama, hampir 10 menit juga. Jadi totalnya 20 menit. Dengan menggunakan satu aplikasi yang sama. Jadi setelah mengerjakan tes kemampuan, muncul hasilnya ini, kecerdasan, di screenshot, keluar, masuk lagi, buka Google Chrome, akupintar.id, kerjakan yang tes gaya belajar. Nanti munculnya yang seperti itu, kinestetik, visual, audio. Jadi totalnya 20. Konsep SEL, saya itu social emotional learning, pembelajaran sosial emosional.
Yang pertama ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Kesadaran diri mengenal emosi. Jadi bab 2 ini, jurus 2 ini saya praktekkan di kelas 9G. Sama hasilnya dengan yang di 9F itu kan saya berikan kuesioner, saya berikan angket. Hasilnya di 9 itu seperti itu. Kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial. Di apa istilahnya, anak yang muda atau belum mengenali emosinya, itu di konsep self, pembelajaran emosionalnya. Nah, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional? Itu saya ambil kutipan dari Novitas dan Elias, menjelaskan 3 hal yang perlu diingat oleh guru sebagai pendidik dan agen perubahan. Ini saya ambil kutipan karena apa? Karena pertama kita harus peduli terhadap peserta didik kita, ya, harus care. Yang kedua, emosi yang memenuhi suasana belajar. Ketika kita datang ke kelas mungkin yang sebagai pendidik mungkin ada permasalahan atau apa, atau siswanya yang emosi itu kan tidak akan berjalan dengan lancar ABM itu. Nah, yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalahnya itu seperti apa? Tujuan dalam ABM, tujuan dalam pembelajaran itu apa? Itu yang menyebabkan guru harus bisa mempelajari apa? Sosial emosional. Nah, jadi tidak hanya guru BK saja, guru mapel juga harus mampu mempelajari social emotional learning. Yang harus kita ajarkan ke peserta didik itu ada yang atas emosi langsung direspon, itu yang salah. Jadi yang bawah emosi jeda terus respon. Biasanya ajaran baru sebenarnya seharusnya. Apalagi nanti yang di kelas 7 kan masih awal, jadi bisa mengarahkan kelas 7 seperti apa, kelas 7 nanti ke kelas apa. Nanti wali kelasnya menginfokan ke kelas wali kelas yang baru. Oh, gaya belajar kelas 7A seperti ini, 7B seperti ini. Ada apa sinergi kolaborasi ke wali kelasnya yang baru seperti itu. Kita hanya mengetahui yang paling banyak itu apa. Nanti variasi tetap juga sebagai guru mapel itu harus variasi metode pembelajaran. Tidak hanya presentasi, tidak hanya cara.